Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Fitri Cahyani Tiasa, NIM 180402740907. Salah satu mahasiswa Permata Sakti tahun 2020 yang berasal dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dampak antropogenik terhadap laut dalam. Sebelumnya, apa sih itu antropogenik? Antropogenik adalah suatu zat sumber pencemaran yang berbahaya yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Bahaya antropogenik dapat berdampak buruk bagi manusia, organisme lain, bioma, dan ekosistem laut. Sebelumnya, ada perkiraan bahwa sekitar 12 miliar ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahunnya, dan mayoritas melalui sungai. Namun, sampah yang kelihatan mata tersebut diperkirakan hanya 1% dari total keberadaan sampah plastik di laut. Keberadaan 99% sisanya tidak diketahui, dan sebagian sampah yang tak terlihat mata tersebut diyakini telah dimakan oleh makhluk hidup di dalam laut. Namun, sebagian besar lainnya berkumpul menjadi satu dan tenggelam di dasar laut. Adanya penelitian yang pernah dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Ken dari Australia menunjukkan bahwa sedimen parit bawah laut dan ngarai di dalam samudra menyimpan mikroplastik. Para peneliti memperluas data dari temuan mereka dan penelitian lain di seluruh dunia dan memperkirakan bahwa secara global, dasar laut menampung sekitar 14 juta ton sampah plastik mikro. Perkiraan global pertama di dunia mengenai skala pencemaran sampah plastik mikro di dalam laut. Dengan menganalisis sampel yang dikumpulkan sebuah kapal selam robotik dari sebuah lokasi terpencil di sekitar pesisir selatan Australia, mereka menemukan fakta bahwa tingkat pencemaran di dasar laut 2 kali lipat dari tingkat pencemaran di permukaan. Jumlah sampah plastik mikro yang terdeteksi 25 kali lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dampak antropogenik terhadap laut dalam. Yang pertama adalah pertambangan di laut. Pencemaran laut juga bisa terjadi karena adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan di lepas pantai. Ketika pertambangan tersebut terjadi, akan banyak limbah hasil bekas tambang yang akan dihasilkan. Karena berada di tengah laut, satu-satunya tempat pembuangan limbah tersebut adalah di laut. Karena terkontaminasi minyak, kondisi air laut akan berubah. Air dan minyak memiliki karakter yang berbeda, serta tidak dapat bercampur ataupun bersatu. Limbah minyak juga mengandung zat berbahaya yang cukup mudah untuk mematikan ekosistem ikan di laut. Tidak hanya ikan saja, ekosistem terumbu karang juga dapat rusak dan musnah ketika limbah pertambangan yang berupa minyak tersebut dibuang ke laut. Yang kedua adalah tumpukan sampah. Sampah tidak hanya menciptakan pencemaran di area sungai, namun sampah yang terbawa arus sungai tersebut biasanya akan berakhir di laut. Namun, banyak sampah yang terbawa ke laut merupakan sampah berjenis anorganik dan sulit diurai. Akibatnya, kondisi laut akan menjadi kotor dan berbau busuk. Jika setiap hari volume sampah yang mencemari laut meningkat, kehidupan biota di laut akan menjadi terganggu. Penyebab pencemaran laut juga berasal dari sampah yang ditinggalkan di pantai yang terbawa ombak kemudian akan tenggelam dan menyebabkan meningkatnya tingkat pencemaran di laut dalam. Dampak yang ketiga adalah pembuangan limbah industri.
Limbah pabrik yang langsung dialirkan ke laut akan menyebabkan terjadinya pencemaran pada ekosistem dan air laut. Seperti yang kita ketahui, limbah industri sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup karena mengandung berbagai macam jenis logam dan zat kimia berbahaya. Zat kimia tersebut sulit atau tidak bisa diurai dengan baik oleh mikroorganisme di laut. Sebagai dampaknya, akan banyak ekosistem laut yang mati. Jika dapat bertahan, suatu makhluk hidup tersebut pasti akan membawa bibit penyakit karena tubuhnya sudah terkontaminasi zat-zat berbahaya. Bahkan jika dikonsumsi manusia, ikan tersebut mengandung merkuri dan menyebabkan manusia menjadi sakit. Surface LF depth 109er 28 meters. In. Okay, roger that. We'll go for a release. Life support good. Depth 109er 28 meters. At bottom. Repeat. At bottom. At the bottom? Yep. Roger, LF. Understand you are on the bottom. Congratulations, Victor. Congratulations. Well done. Beginning exploration of the bottom. It was an amazing experience. It was an amazing dive. I think almost exactly 12 hours, about 3.5 down, 4 hours on the bottom. I think the longest anyone's ever been on the bottom of the Challenger Deep, and then about 4 hours up. I went through pretty much all of my electrical power and had to be swapping batteries around and circuits around. It was a great journey. Saw some really interesting things on the bottom. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.